Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Saya pikir saya akan berangkat umroh. Saya berpamitan ke keluarga dengan air mata haru, tapi 3 hari kemudian saya sudah terkurung di lantai 18 sebuah gedung di Kamboja. Bekerja 12 jam sehari, disetrum kalau gagal tipu orang. Dan yang paling menyakitkan, bos saya ternyata orang Indonesia. Suara sirine samar. Bunyi pintu besi ditutup. Ini kenyataan pahit ratusan warga Indonesia yang ditipu dengan modus paspor umroh. Disangka ibadah, ternyata dikirim ke neraka scam Kamboja. Siapapun bisa jadi korban berikutnya. Namaku Faisal, umurku 27 tahun, berasal dari Brebes, Jawa Tengah. Sejak pandemi, hidup makin susah. Pekerjaan serabutan tak cukup untuk menafkahi istri dan anakku yang baru berusia 3 tahun. Saat itulah, aku bertemu seseorang bernama Pak Rian yang mengaku sebagai penyalur kerja resmi ke Timur Tengah. Ia datang ke kampungku dengan mobil mewah, membawa brosyur berjudul Kerja Sambil Ibadah, Umroh dan Gaji Dolar. Gampang Sal, katanya waktu itu sambil menepuk pundakku. Pakai paspor umroh, imigrasi nggak akan curiga. Sampai sana, kamu langsung kerja, gaji $800 per bulan. Nggak perlu bayar apa-apa, semua ditanggung perusahaan. Awalnya aku ragu, tapi setelah melihat beberapa orang kampung yang katanya sudah berangkat umroh dan kerja halal, aku tergoda. Apalagi saat melihat foto mereka di media sosial, berpose di bandara, mengenakan pakaian ihram, senyum bahagia. Salah satu dari mereka bahkan mengunggah foto video call dengan keluarga, mengaku kerja bersih-bersih di hotel. Akhirnya aku menyerahkan fotokopi KTP, KK, dan foto paspor. Pak Rian membantu pengurusan paspor umroh, yang katanya lebih cepat dan pasti lolos imigrasi. Dalam waktu 2 minggu, aku sudah masuk grup WhatsApp berisi 14 orang calon jamaah umroh lain. Tapi anehnya, dalam grup itu tak ada pembahasan soal ziarah ke Madinah atau Mekah. Semuanya lebih sering membahas penempatan kerja dan perintah untuk tidak banyak tanya. Tanggal 21 Januari 2024, aku berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta bersama rombongan. Kami semua mengenakan pakaian putih, seperti jamaah umroh sungguhan. Di bandara, kami diarahkan oleh seseorang bernama Bang Ucok, pria Batak bertubuh besar, berkacamata hitam, yang ternyata adalah koordinator lapangan. Ia meminta kami diam dan tidak menjawab banyak pertanyaan dari petugas imigrasi. Kalau ditanya, jawab aja mau umroh, jangan ngaco, katanya. Tapi sejak di dalam pesawat semua terasa janggal. Kami tak terbang ke Jeddah, melainkan ke Kuala Lumpur. Bang Ucok bilang itu hanya transit. Tapi setelah semalaman menginap di hotel murah dekat KLI, keesokan harinya kami malah naik pesawat menuju Phnom Penh, ibu kota Kamboja. Hatiku mulai gelisah. Bang, kita bukan mau umroh ya? Tanyaku lirih saat di antrean imigrasi Kamboja. Tapi dia hanya menatapku tajam. Udah, diam, banyak nanya, mati cepat. Dari bandara, kami dijemput oleh 2 mobil van. Saya satu mobil dengan 7 orang lain, sebagian besar orang Jawa dan Sumatera. Mobil itu membawa kami menuju Sinahokville, kota pesisir yang dikenal sebagai pusat kasino dan aktivitas gelap. Kami tak diajak mampir makan atau istirahat. Hanya berhenti sebentar untuk buang air di SPBU yang sepi. Setelah lebih dari 6 jam perjalanan, kami sampai di sebuah gedung tinggi berwarna coklat tua. Tidak ada papan nama, hanya penjaga bersenjata berdiri di depan gerbang. Ponsel kami langsung dikumpulkan. Kami digiring naik lift menuju lantai 18. Di dalamnya suasananya seperti kantor, tapi dengan jeruji besi di pintu masuk ruangan. Ruangannya penuh dengan komputer, headset, dan meja panjang. Ada sekitar 40 orang Indonesia di dalamnya. Mulai hari ini kalian kerja di sini, kata seorang pria berkacamata sipit mengenakan jas hitam dan celana kain. Di sebelahnya berdiri seorang lelaki Indonesia yang memperkenalkan diri sebagai Bos Doni, kepala operasional bagian Indonesia. Gak ada yang keluar tanpa izin, paspor kalian disita. Siapa yang nyoba kabur bakal ditembak mati. Di luar itu hutan, penuh ranjau, katanya dengan dingin. Jantungku berdebar kencang. Aku mencoba membantah. Pak, saya daftar umroh, bukan kerja di sini. Bos Doni langsung menamparku, keras. Lo pikir ini travel agent? Mulai sekarang, tutup mulut dan kerja. Aku terduduk lemas. Disinilah petualangan gelapku dimulai.
terjebak dalam jebakan halus bernama paspor umroh, dikirim ke negeri asing, dijadikan budak digital. Dan hari-hari berikutnya adalah awal dari neraka panjang yang tak pernah aku bayangkan. Hari kedua di lantai 18 gedung itu. Kami dibangunkan jam 6 pagi oleh suara sirena dari speaker ruangan. Tak ada alarm lembut, tak ada sapaan ramah. Suara keras itu disusul oleh teriakan, "Bangun, waktu kerja sudah mulai. Siapa yang lambat, push up 200 kali." Aku masih berbaring di lantai beralaskan tikar tipis bersama puluhan orang lain. Beberapa dari kami belum punya kasur, bahkan selimut. Udara pengap dan bau keringat bercampur debu komputer membuat kepalaku pusing. Belum habis rasa panik hari sebelumnya, kini aku harus menghadapi rutinitas yang sama sekali asing dan kasar. Setelah mandi seadanya dan sarapan roti dingin, kami digiring ke aula tengah. Di sana, Bos Doni berdiri bersama 3 pria lain. Salah satunya bertubuh kekar, memakai kemeja hitam dan celana militer. Yang 2 lainnya tampak seperti staf administrasi, membawa map tebal dan beberapa lembar kertas. "Ini kontrak kerja kalian," kata Doni. "Tekan sekarang, gak usah baca panjang-panjang, ini cuma formalitas." Aku nekat mengangkat tangan. "Saya mau baca dulu isinya, Pak." Pria berkemeja hitam mendekatiku, dan tanpa banyak bicara, langsung menonjok bahuku. "Lu pikir ini kantor pemerintahan? Di sini bukan demokrasi, anjing." Aku terjatuh, menahan sakit, sambil melihat beberapa temanku langsung mengambil pena dan menandatangani kertas tanpa perlawanan. Saat giliranku datang, aku tak punya pilihan. Di bawah ancaman dan pandangan tajam, aku membubuhkan tanda tangan di atas lembar kertas yang bahkan tak aku mengerti. Di bagian atas, tertulis dalam huruf Mandarin dan sedikit terjemahan Inggris. Agreement for Digital Operational Assignment. 1 year non-negotiable. Setelah semua selesai, kami diberi ID card bertuliskan nama palsu. Nama asliku, Faisal, diganti menjadi Jokolin. Di kartu itu, aku tercatat sebagai customer service perusahaan bernama Asia Digital Hub Group dengan foto yang diambil tergesa-gesa. Hari itu juga kami mulai pelatihan. 3 jam dijelaskan cara menggunakan akun palsu di media sosial, menipu target dari Eropa dan Amerika, lalu belajar menjebak korban lewat aplikasi kencan. Semua dilakukan sambil diawasi kamera dan supervisor yang selalu membawa alat kejut listrik kecil. Setiap kami melakukan kesalahan, langsung disetrum atau dipukul. Tak ada belas kasihan. Bahkan untuk buang air, kami harus antre dan dibatasi waktunya. Jika ada yang lambat kembali ke meja, hukumannya berdiri menghadap dinding selama 1 jam. Aku mulai paham. Kami bukan pekerja, kami tahanan. Lebih tepatnya, budak digital. Malamnya saat aku mencoba berbicara pelan dengan salah satu teman baru asal Padang bernama Reza, ia hanya berbisik, "Kita semua kena jebak. Aku udah 3 bulan di sini. Yang coba kabur, ada yang hilang, gak balik-balik. Hati-hati, Sal. Hati-hati sama yang kelihatan ramah sekalipun." Aku tak bisa tidur malam itu. Kepalaku penuh tanya, apakah aku akan selamat? Apakah keluargaku tahu aku di mana? Dan apakah semua ini akan berakhir? Hari pertama bekerja sebagai agen digital benar-benar seperti mimpi buruk. Kami diberi 1 komputer, headset, dan akun palsu dengan nama-nama bule. Tugas kami jelas, menipu orang dari negara lain agar mengirimkan uang, berinvestasi palsu, atau ikut judi online yang dikendalikan dari balik layar oleh perusahaan ini. Bos Doni berdiri di depan layar besar, menunjuk grafik target. "Hari ini target kalian masing-masing adalah $150. Kalau nggak capai, siap-siap malam lembur sampai subuh. Gagal 2 hari berturut-turut, siap-siap diikat dan disetrum." Aku duduk di depan komputer, membuka akun WhatsApp palsu dengan nama James Lee. Skrip pembicaraan sudah disiapkan, bahkan sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Tugas pertamaku adalah menjebak seorang wanita asal Australia dengan bujuk rayu asmara agar mengirimkan uang sebagai bukti cinta. Tanganku gemetar. Ini bukan pekerjaan yang aku bayangkan.
Tapi siapa yang bisa menolak? Di belakangku berdiri seorang pengawas yang tak henti-hentinya menatap layar dan membawa alat kejut kecil. Temanku, Reza, yang duduk di sebelah kiri berbisik, "Sal, jangan bikin salah ya. Baru kemarin ada anak Medan yang ditarik keluar gara-gara salah kirim link. Katanya disetrum sampai pingsan." Waktu kerja 12 jam terasa seperti seumur hidup. Kami hanya diberi waktu makan 15 menit 2 kali sehari. Jika ke toilet, harus gantian dan dicatat waktunya. Di ruangan itu, udara pengap, suara keyboard tak henti, dan tekanan mental terus menghantui. Hari pertama, aku hanya dapatkan transfer $60 dari satu korban, jauh di bawah target. Dan seperti yang diancamkan, malam itu aku dipanggil ke ruang belakang. Di sana sudah ada 4 orang lain. Kami diminta berdiri menghadap dinding. Satu persatu, kami dihajar pakai tongkat kayu, disetrum di kaki, dan dipaksa berjanji akan kerja lebih keras. Saat giliran aku, Bos Doni mendekat. "Faisal, gua tahu nama asli lu. Lu pikir lu bisa leha-leha di sini? Gagal target, gua siksa sampai otak lu panas." Sret! Kabel kecil itu menempel di pahaku. Sengatan listrik menjalar ke seluruh tubuh. Aku terjatuh. Tubuhku gemetar tak terkendali. Rasa malu, sakit, dan takut bercampur jadi satu. Tapi tak ada yang peduli. Keesokan harinya, kami kembali bekerja seolah tak terjadi apa-apa. Aku berusaha menahan tangis, tapi di ruangan itu tak ada tempat untuk lemah. Di sela-sela shift siang, aku sempat melihat seorang teman dari Jakarta, Bambang, melamun lama di depan layar. Tiba-tiba dia berdiri dan menghantamkan kepalanya ke monitor hingga berdarah. Semua orang terkejut, tapi para pengawas hanya tertawa. "Hah, stres itu biasa. Lu kira ini taman bermain?" kata salah satu dari mereka sambil mengangkat tubuh Bambang yang lemas. Aku mulai merasa kehilangan diriku. Aku tidak lagi berpikir soal halal haram, tak tahu kapan waktu salat, bahkan wajah anak dan istriku mulai kabur dari ingatan. Yang ada hanya satu, target harian. Di malam hari, saat kami semua kembali ke kamar tidur sempit yang hanya dibatasi tiplek, aku mendengar suara isak tangis dari balik bilik. Suara perempuan. Ternyata di lantai atas, ada unit khusus berisi wanita Indonesia yang juga dipaksa jadi scammer atau penghibur bagi tamu dari Tiongkok dan Korea. Aku tidak pernah melihat mereka langsung, tapi suara itu membuat hatiku runtuh. "Ya Allah, apa yang sedang terjadi?" bisikku sendiri. Namun, keesokan harinya, siklus itu berulang dan tubuhku harus siap kembali menerima siksaan jika gagal mencapai angka yang ditentukan. Dulu aku berpikir bahwa yang menyiksa kami pasti orang asing, wajah-wajah Tiongkok atau Korea yang tak punya rasa ibah. Tapi ternyata, sosok paling kejam dalam kehidupan sehari-hari kami justru orang Indonesia sendiri. Namanya Bos Doni, pria asal Jakarta dengan logat khas Betawi yang tajam, tubuh tambun, dan tatapan seperti binatang buas. Dia adalah kepala unit untuk para pekerja scam asal Indonesia. Kalau bos besar dari Tiongkok datang, Doni berdiri tegap seperti anjing penjaga. Tapi saat bos pergi, dia berubah menjadi predator bagi kami semua. Setiap pagi, Doni masuk ke ruang kerja dengan gaya bosi, menendang kursi atau menyentak meja untuk membangunkan semangat kami. Binatang, gaji $800 lo pada cuma buat ngelamun. Ngegas dong, duit gak datang sendiri, bego. Setiap makian itu dilontarkan tanpa ampun. Bahkan bukan hanya kami yang kena. Kadang sesama pengawas juga dipukul jika ada anak buah yang tidak mencapai target. Doni punya 2 asisten tetap. Ujang, pria asal Bandung yang selalu membawa tas berisi kabel listrik dan pipa plastik. Serta Leo, pemuda Ambon yang ahli dalam menyiksa secara psikologis. Suatu hari, temanku Reza hanya berhasil mengumpulkan $40. Doni langsung datang ke mejanya dan membalik semua peralatan kerjanya. "Lu makan nasi apa makan tai? Target cuma segitu." Reza mencoba menjelaskan bahwa jaringan internet sempat putus. Tapi itu hanya membuat Doni makin marah. Dia mencabut kabelan dari komputer dan mengikat tangan Reza ke kursinya. Kemudian, ia memerintahkan Leo menyetrum jari-jarinya satu persatu.
Aku tak bisa menahan diri dan melirik ke arah mereka. Ternyata tatapanku tertangkap Doni. "Faisal, mau jadi pahlawan? Mau gantian sama temen lo?" Aku buru-buru kembali menunduk ke layar. Tapi dalam hati aku merasa remuk. Di negeriku, aku disuruh patuh. Di sini, aku tetap diinjak-injak oleh orang sendiri pula. Lebih menyakitkan lagi, Doni sering menyombongkan diri. "Gue juga dulunya TKI kayak kalian, tapi gue pinter, naik jadi bos. Kalau lo semua goblok, ya jadi budak terus." Setiap minggu, dia mengadakan sesi evaluasi. Tapi itu bukan pertemuan kerja, itu ladang penghinaan. Kami disuruh berdiri satu baris dan satu persatu dipermalukan di depan semua orang. Nih si Faisal, hasil transfernya paling kecil minggu ini. Kira-kira dia pantas gak makan besok? Orang-orang terdiam. Tak ada yang berani menjawab. Tapi itu hanya membuat Doni makin marah. Dia mencabut kabel LAN dari komputer dan mengikat tangan Reza ke kursinya. Kemudian, ia memerintahkan Leo menyetrum jari-jarinya satu persatu. Aku tak bisa menahan diri dan melirik ke arah mereka. Ternyata tatapanku tertangkap Doni. "Faisal, mau jadi pahlawan? Mau gantian sama teman lo?" Aku buru-buru kembali menunduk ke layar. Tapi dalam hati aku merasa remuk. Di negeriku, aku disuruh patuh. Di sini, aku tetap diinjak-injak oleh orang sendiri pula. Lebih menyakitkan lagi, Doni sering menyombongkan diri. "Gue juga dulunya TKI kayak kalian, tapi gue pinter, naik jadi bos. Kalau lo semua goblok, ya jadi budak terus." Setiap minggu, dia mengadakan sesi evaluasi. Tapi itu bukan pertemuan kerja, itu ladang penghinaan. Kami disuruh berdiri satu baris dan satu persatu dipermalukan di depan semua orang. Nih si Faisal, hasil transfernya paling kecil minggu ini. Kira-kira dia pantas gak makan besok? Orang-orang terdiam. Tak ada yang berani menjawab. Tapi Doni akan terus memancing, kadang sambil meludahi wajah korban evaluasi. Aku sering berpikir, kenapa orang Indonesia bisa sebegitu kejam pada sesamanya? Bahkan lebih kejam dari bos asing yang hanya muncul sesekali dan cenderung diam. Doni menjadikan kami alat, tanpa belas kasihan dan bahkan seperti menikmati setiap penderitaan kami. Pernah suatu malam, aku memergoki Doni tertawa di ruang santai sambil menonton rekaman CCTV yang merekam salah satu dari kami pingsan karena kelelahan. Lucu banget, dia jatuh kayak boneka patah leher, katanya sambil menunjuk layar. Dari hari ke hari aku makin sadar bahwa musuh terbesar kami bukan hanya sistem ini, tapi pengkhianatan dari bangsa sendiri. Doni adalah wajah gelap dari orang Indonesia yang lupa akan empati dan menjual bangsanya sendiri demi jabatan dan uang. Dan sayangnya, di sistem ini, Doni bukan satu-satunya. Hari itu panasnya luar biasa. AC di lantai 18 rusak sejak malam sebelumnya, dan kami semua dipaksa tetap bekerja seperti biasa. Ruangan penuh komputer itu seperti oven, dengan bau keringat dan asap rokok dari pengawas yang mondar-mandir sambil marah-marah. Di depan kami, layar menampilkan target harian yang dinaikkan tanpa ampun, $300 per orang. Sementara itu, jaringan internet sering putus dan data yang kami gunakan makin terbatas. Setiap kali kami protes, jawaban dari Leo atau Ujang selalu sama. "Bekerja lebih cepat, kalau nggak sanggup, siap dikurung." Aku duduk di kursi plastik yang sudah mulai retak. Mata perih karena kurang tidur. Tangan terus mengetik pesan-pesan penipuan lewat aplikasi kencan dan media sosial. Pikiranku mulai melayang. Tapi aku masih ingat jelas kejadian siang itu. Seorang pria tua bernama Pak Amir, usianya sekitar 48 tahun, berasal dari Lampung, tiba-tiba berhenti mengetik. Tangannya gemetar hebat, matanya kosong, wajahnya pucat dan berkeringat deras. Lalu tubuhnya ambruk menghantam lantai dengan suara keras. "Pak Amir!" Aku refleks berdiri. Tapi saat aku hendak menolong, Leo langsung meneriakiku. "Duduk! Nggak ada yang gerak!" Kami semua terdiam, menyaksikan Pak Amir tergeletak, menggigil, mulutnya berbusa. Reza yang duduk di dekatnya berseru,
kayaknya kena stroke, bawa ke bawah, kasihan. Tapi Ujang malah berjalan pelan, menendang kaki Pak Amir dengan sepatu bootnya. Gak usah lebay, dia pura-pura biar gak kerja. Aku tahu itu bukan pura-pura. Tubuhnya lemas, matanya mulai terbalik ke atas, tapi kami tidak punya kuasa. Semua pintu dikunci, tak ada dokter, tak ada ambulans, tak ada kemanusiaan. Pak Amir dibiarkan tergeletak di lantai selama lebih dari 1 jam. Kami diperintahkan tetap bekerja seolah tak terjadi apa-apa. Beberapa dari kami tak sanggup menahan air mata, tapi tak ada yang berani bersuara. Akhirnya, ketika tubuhnya mulai dingin dan napasnya tak terdengar, 2 orang pengawas datang membawa tandu kecil. Mereka mengangkat tubuh Pak Amir seperti membawa barang, membawanya keluar tanpa sepatah kata. Esok harinya, salah satu pengawas berbisik ke Reza. Pak Amir udah dibuang ke rumah sakit pemerintah, tapi kemungkinan gak sadar. Kalau mati, juga gak bakal dibalikin ke Indonesia. Berita itu membuat kami semua terpukul. Ada yang mulai memberontak dalam hati, tapi rasa takut lebih kuat. Satu persatu dari kami sadar, kalau kita sakit, kita akan dibuang. Kalau mati, kita akan dilupakan. Malamnya, Doni muncul seperti biasa di ruang kerja. Tapi kali ini dia bawa humor jahat. Dengar-dengar ada yang stroke ya? Haha, gua bilang juga, kalau kerja pakai hati, otak bisa meledak. Lo semua pikir hidup ini lelucon. Tak ada yang tertawa, tapi Doni tak peduli. Dia menyuruh kami semua berdiri dan berteriak seperti prajurit. Saya budak digital, saya harus kuat. Kami terpaksa mengikutinya. Dengan suara lemas, kami ucapkan mantra itu seperti robot yang kehilangan jiwa. Di sela tangisan malam, aku menuliskan nama Pak Amir di potongan kertas kecil dan menyelipkannya di balik CPU komputer. Sebuah doa diam-diam agar Tuhan tak melupakan kami. Hari itu, kami semua sudah tampak seperti mayat hidup. Mata sembab, tubuh kurus, dan langkah terseok-seok. Tapi Doni tak peduli. Target harian terus meningkat. Jika dulu $150, lalu $300, kini naik jadi $400. Dan kami dipaksa mencapainya tanpa jeda, bahkan jika itu harus bekerja 20 jam sehari. Hari ini nggak ada istirahat malam. Semua lembur sampai target tembus. Gagal, gua ikat kalian kayak anjing. Teriaknya pagi itu. Benar saja. Sejak pukul 8 pagi, kami mulai bekerja non-stop. Makan siang datang terlambat. Porsinya hanya nasi dingin dan telur rebus yang dibagi 2. 1 gelas air dibagi untuk 2 orang. Siapa yang berani mengeluh akan langsung ditampar atau dijambak. Aku mulai kehilangan arah. Jari-jariku perih mengetik. Leher terasa kaku. Tapi aku masih takut melambat. Setiap layar pengawas terus menyorot, menghitung jumlah chat, durasi online, hingga total transfer yang masuk dari korban penipuan kami. Sekitar jam 11 malam, salah satu rekan kami dari Kalimantan bernama Gilang mulai merintih. Bang, mata gue buram, kepala muter. Leo mendekat dan menamparnya 2 kali. Lu pikir ini rumah sakit? Lanjut kerja atau gua ikat di bawah? Gilang mencoba bertahan, tapi pukul 1 dini hari, dia pingsan. Badannya panas luar biasa. Kami panik, tapi seperti biasa, tak ada yang diizinkan menolong. Pukul 2 pagi Doni datang dan memanggil semua yang tidak mencapai target ke ruang belakang, termasuk aku. Ada 7 orang total. Kami disuruh jongkok berjejer. Di dinding ada kamera. Di tangan Doni ada tali nilon tebal dan pipa aluminium. Lu semua gagal, sekarang waktunya terapi, katanya datar. Satu persatu dari kami diikat tangan dan kaki, lalu dipukul di punggung, perut, dan paha. Yang teriak dibilang manja. Yang pingsan disiram air. Aku sendiri diikat ke kursilan bekas. Lalu Leo memukuli betisku dengan pipa sambil menghitung. 1, 2, 3. Rasanya seperti tulang pecah, tapi aku tak bisa melawan. Bahkan menangis pun tak boleh. Setelah semuanya selesai, kami dikembalikan ke ruang kerja. Tanpa istirahat, pukul 4 pagi kami harus kembali duduk di depan komputer, seolah tak terjadi apa-apa. Di layar terpampang pesan besar,
Berhasil atau mati? Sisa malam itu seperti mimpi buruk yang tak berujung. Aku memandangi layar tanpa benar-benar melihat. Pikiranku kosong, tubuhku seperti melayang. Aku mulai berpikir untuk mati saja. Tapi suara pelan dari Reza membuyarkan lamunanku. "Sal, lu harus tahan. Gue punya rencana kabur. Tapi nggak bisa sendiri. Nanti kita ngobrol pas istirahat." Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ada harapan kecil. Tapi aku tahu, setiap langkah salah bisa jadi akhir hidup kami. Dan di gedung tinggi penuh jeruji itu, mati seringkali terasa lebih masuk akal daripada bertahan hidup. Hari-hari setelah penyiksaan itu terasa seperti hidup dalam napas yang dicuri. Kami bergerak seperti boneka, tanpa arah, tanpa harapan. Tapi setiap malam, Reza mulai mengajakku berbicara singkat dengan isyarat dan bisikan pelan di sela-sela waktu istirahat. "Lift barang, Sal," katanya malam itu. "Gue pernah lihat teknisi Cina masuk dari luar. Jalurnya bisa tembus ke basement. Kalau kita bisa buka aksesnya, kita bisa turun ke lantai 1 tanpa lewat CCTV utama." Aku menelan ludah. Ide itu gila. Tapi semakin lama aku hidup dalam jeruji ini, semakin terasa bahwa kegilaan adalah satu-satunya jalan keluar. Reza sudah mengamati pola selama berminggu-minggu. 2 pengawas, Leo dan Ujang, selalu istirahat di lantai 17 antara jam 2.30 sampai jam 3. Di waktu itu, sistem pemantauan juga berganti shift sehingga beberapa CCTV tidak langsung aktif karena delay data. Kami mulai menyusun langkah. Hari H akan dipilih saat mayoritas orang baru saja mendapat hukuman sehingga pengawasan cenderung longgar karena para pengawas kelelahan. Kami mengincar pintu logistik kecil di belakang dapur yang terhubung dengan lift barang. Masalahnya, lift itu dikunci dengan kode angka, tapi Reza punya ide jenius. Bos Doni suka nyimpan barang pribadi di situ. Gue pernah lihat dia masukin kotak besar. Kalau kita bisa ngikutin dia dan ngeliat kodenya, kita bisa jebol lift itu. Kami mulai mengamati dari jauh. 3 malam kami gagal karena terlalu banyak pengawas. Tapi malam keempat, keberuntungan datang. Saat Doni hendak menyimpan koper, tangannya sedikit terbuka dari tubuhnya dan kami berhasil menangkap digit kodenya. 1738. Kami tidak langsung bertindak. Kami menunggu, merencanakan setiap detail. Akhirnya, malam itu datang. Tepat saat pukul 2.20 pagi, kami pura-pura diare agar bisa keluar dari ruang kerja lebih awal. Kami ambil jalur ke dapur, dan dari sana menyelinap ke pintu belakang. Jantungku berdetak seperti genderang perang. Tanganku gemetar saat Reza menekan angka demi angka. 1, 7, 3, 8. Klik. Pintu lift terbuka pelan dengan suara ngilu. Kami menahan napas, masuk ke dalamnya, lalu menekan tombol basement. Tapi liftnya turun pelan, terlalu pelan. Detik terasa seperti menit. Saat sampai di basement, kami menemukan lorong sempit dan pengap. Di ujung lorong itu, pintu besi berkarat berdiri menantang, tapi terkunci dari luar. Kami coba dorong, gagal. Reza keluarkan sendok logam yang ia simpan dari kantin dan mencoba mengungkit lubang kunci. Aku berjaga, tapi suara langkah dari atas mulai terdengar. Seseorang masuk lift. "Cepat Reza!" bisikku ketakutan. Hampir! Klik! Pintu besi terbuka. Kami berlari keluar ke lorong parkir yang kosong, tapi kami belum benar-benar bebas. Di ujung lorong ada kamera. Kami merunduk, lalu merangkak ke balik mobil besar. Reza sudah tahu pintu pagar belakang bisa didongkrak dari bawah karena pernah melihat orang buang sampah keluar situ. Dengan sisa tenaga, kami angkat pintu pagar dari bawah. Aku merangkak keluar duluan, Reza menyusul, dan kami bebas. Langit malam Kamboja tak pernah seindah itu. Tapi kami tak punya waktu menikmati. Kami langsung menyusuri jalan gelap menuju ke arah pelabuhan. Reza punya kenalan tukang perahu, tapi kami tahu pelarian ini baru awal. Kami belum sampai ke Indonesia.
Kami belum pulang, tapi malam itu kami berhasil keluar dari neraka lantai 18. Pagi menjelang saat kami tiba di sebuah dermaga kecil yang hampir kosong. Laut tenang, tapi pikiranku bergolak. Reza menghubungi seorang kenalannya, pria Vietnam bernama Bao, yang biasa mengangkut barang dan orang ke wilayah perbatasan. Bao muncul sejam kemudian, mengendarai perahu kecil bermesin tunggal. Naik cepat katanya, dalam logat patah. Kalau polisi pelabuhan lihat, saya bisa ditangkap. Kami naik, berjongkok di bawah tumpukan terpal dan karung beras. Perjalanan laut itu terasa seperti keabadian. Tapi begitu kami mendarat di desa nelayan perbatasan Kamboja-Vietnam, Bao menghilang setelah menerima uang dari Reza. Kami berjalan kaki belasan kilometer, lalu menumpang truk sayur ke Phnom Penh. Di sana, Reza mengenal seorang relawan NGO lokal bernama Marina, perempuan Filipina yang sudah lama membantu korban perdagangan manusia. Lewat dia, kami akhirnya dibawa ke kantor imigrasi Kamboja. Dan di sanalah kami menemukan fakta yang mengejutkan. Di pusat penampungan korban, ada puluhan orang Indonesia lain, semuanya diselamatkan dari lokasi-lokasi penyekapan. Ada yang berasal dari Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan, bahkan NTT. Sebagian besar adalah korban modus kerja ilegal, sama sepertiku. Kami diberi makan, difasilitasi untuk pulang, dan diproses oleh Kedutaan Besar Indonesia. Tapi yang membuat aku nyaris tak percaya, beberapa dari mereka justru tidak ingin pulang. Bro, ngapain pulang? Di Indonesia juga susah, mending balik aja nyari tempat yang belum digerebek, kata seorang pria asal Bekasi, usia sekitar 30-an, bernama Romi. Tapi lu disiksa bro? Tanyaku. Iya, tapi kalau dapat posisi bagus, jadi pengawas misalnya, bisa bebas. Lo pikir bos-bos di atas itu siapa? Banyak juga orang kita. Aku terdiam. Bahkan setelah keluar dari neraka itu, masih ada yang memilih untuk masuk kembali ke lubang gelap yang sama. Menurut petugas imigrasi, itu memang terjadi. Banyak korban yang setelah diselamatkan malah kembali ke Kamboja lewat jalur ilegal lain. Dan sekarang, modus baru sedang marak, menggunakan paspor umroh untuk menipu imigrasi. Mereka masuk dari jalur Timur Tengah dulu, lalu transit di negara ketiga, lalu ke Kamboja. Imigrasi nggak curiga karena dikira mau ibadah, padahal tujuannya kerja ilegal atau disekap sindikat, kata Bu Marina. Sambil menunggu kepulangan kami ke Indonesia, aku dibawa ke psikolog. Banyak dari kami mengalami trauma berat. Ada yang takut melihat ponsel, ada yang tak bisa tidur karena bayangan disetrum dan diikat. Aku sendiri mulai berkeringat dingin tiap kali dengar suara alarm atau langkah sepatu bot. Akhirnya, setelah hampir sebulan, kami diterbangkan pulang ke Jakarta. Saat kaki ini menginjak tanah Indonesia, aku menangis. Tapi bukan karena bahagia, melainkan karena rasa bersalah. Aku tertipu. Aku berbohong pada keluargaku. Aku telah menjadi bagian dari kejahatan digital. Dan aku hampir mati di negeri orang. Kini aku sedang menjalani pemulihan mental. Psikiater bilang, aku mengalami PTSD. Tapi lebih dari itu, aku juga menyimpan luka batin karena tahu banyak dari teman-teman yang dulu bersamaku masih tertahan di sana. Dan ironisnya, saat aku berjuang untuk sembuh, aku dengar kabar bahwa modul penipuan via paspor umroh kembali marak dan kini menyasar calon pekerja dari desa-desa yang lebih pelosok. Siklus ini belum selesai. Tapi aku akan bersuara agar tidak ada Faisal lain yang harus hidup di neraka lantai 18.